Bapak Ibu, kita akan mulai acaranya. Hormat Bapak Kepala Perwakilan Provinsi BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Anis Riani, yang kami hormati Bapak Subkoordinator Pengawasan, serta Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Maha Esa. Pada saat yang berjudul Tingkatkan Kinerja BPKP. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada sore hari ini, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Dharma Wanita Persatuan kepada Bapak. Di sanalah aku berdiri, jadi
Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Rahmat Joko. Kepada Bapak Joko dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Ibu Ani Suryani, dipersilakan. Yang Bapak dan Ibu semua, ya. Bapak dan tengah, Bapak. Nah, kemudian para sharing session baik secara offline maupun online. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu juga teman-teman semuanya di agenda sharing session siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul gitu ya. Akhirnya terlaksana juga acara sharing session siang hari ini. Ini merupakan kolaborasi antara BPKP Kalimantan Tengah dengan kami, Dharma Wanita Kalimantan Tengah. Di mana Dharma Wanita kita itu sebenarnya punya 3 macam agenda
tiga macam bidang gitu ya, ada bidang pendidikan, kemudian bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Nah, ini merupakan salah satu program dari bidang pendidikan. Bapak dan Ibu, oh ya, kami ucapkan juga selamat datang kepada narasumber kita, Dr. Dia Permata. Terima kasih sudah berkenan hadir mengisi sharing session di siang hari ini. Bapak dan Ibu, di tengah gempuran penugasan kita yang bertubi-tubi, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena saya melihat fenomena teman-teman ini sekarang ini sibuk banget bekerja gitu ya, di asyik, di depan laptop. Tapi jangan sampai lupa olahraga gitu ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tapi juga jangan berlebihan juga ya ketika kita melakukan aktivitas tiba-tiba. Kayak kemarin saya tuh tiba-tiba olahraga lari mengejar target WUD BPKP, tiba-tiba langsung 12 kilo. Hari itu juga saya besoknya udah jalannya tersiap-siap. Mungkin ini ada batasan-batasan tertentu ya ketika kita harus beraktivitas seperti apa, menjaga kesehatan juga harusnya seperti apa. Nah, kemudian kita ini ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu. Ini Dharma Wanita juga sebagai ujung tombak ketika kita di keluarga, peran kita adalah menjaga kesehatan keluarga. Gimana kita bisa menjaga suami, kemudian anak-anak kita menyiapkan makanan yang sehat bergizi, itu menjadi peran utama sebenarnya kita sebagai ibu-ibu Dharma Wanita. Kemudian mungkin di kantor nanti biar kita ada refreshing mungkin sekali-kali gitu ya. Setiap jam-jam rehat tertentu kita ada di halo-halo pengumuman untuk rehat sejenak gitu ya. Meluangkan waktu untuk beraktivitas, mengingatkan gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi program kantor mungkin. Ya mungkin tiap jam 10 atau jam 3, oh ya ayo break dulu sebentar 5 menit atau 10 menit gitu. Menghilangkan penat gitu ya. Oh iya Bapak dan Ibu, mengenai menjaga kesehatan ini kenapa sangat penting? Ini sebenarnya kalau kita lihat teori ekonomi gitu ya, itu dia bisa memberikan multiplier efek yang amat dahsyat gitu ya. Kesehatan itu bisa berpengaruh dengan pendidikan, kemudian bisa berpengaruh juga dengan kesejahteraan atau kemiskinan bahkan ya. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan tenang, dengan baik. Di kantor juga kalau kita sehat, kita bisa bekerja dengan konsen, dengan baik. Nah, sedangkan kalau kita sakit, kita otomatis tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa bekerja dengan baik, bisa membuat kita juga menjadi miskin gitu ya. Uang kita habis untuk berobat, kemudian nanti jadi muter-muter efeknya antara ketiga sektor tadi, kesehatan, pendidikan, kemudian kesejahteraan sosial atau kemiskinan. Nah, mengapa tema itu kita angkat di siang hari ini? Karena memang sebenarnya itu menjadi kesehatan itu menjadi faktor utama karena memang untuk bisa melakukan aktivitas apapun kita perlu jiwa yang sehat. Untuk kali ini mungkin kita akan sharing session terkait dengan kesehatan fisik gitu ya, Dokter Dea ya. Kesehatan bagaimana menjaga kesehatan fisik. Nah mungkin lain kali kita gantian sharing session bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Bisa jadi kita nanti menghadirkan psikolog atau psikiater juga boleh di lain kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua peserta sharing session siang hari ini, baik secara offline maupun online. Sebelum saya akhiri, kita berpantun dulu ya. Cakep. Siang-siang minum es tape. Cakep. Duh, seger banget rasanya. Bapak, Ibu, meski kita sibuk penugasan APP, jangan lupa kita tetap jaga kesehatan ya. Siang-siang makan asinan kedondong. Kesehatan nomor 1 dong. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Suryani atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara sharing session, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang akan memandu acara sesi diskusi nanti. Mungkin Bapak Operator bisa ditampilkan. Moderator kita pada hari ini adalah Ibu Rizky Amalia. Beliau merupakan lulusan D4 PKN STAN pada tahun 2024. Untuk di BPKP, Ibu Rizky Amalia juga bertugas pertama di Sulawesi Utara, perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian lanjut ke Biro SDM BPKP pada tahun 2022 sampai 2024. Dan sekarang bertugas bersama kita di BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun 2024 sampai sekarang. Beliau juga tersertifikasi Certified Government Accounting Associate dan Certified Government Accounting Expert level 1. Mungkin enggak perlu ditunggu lama-lama lagi ya Bapak Ibu. Kita langsung saja kita panggil Ibu Rizky Amalia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan Ibu Ketua DWP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah beserta anggota, yang saya hormati Bapak-Bapak Korwas, Bapak Kepala Bagian Umum, Bapak Kasubkor, dan yang saya hormati teman-teman BPKP yang hadir di Library Cafe Room maupun yang hadir secara virtual. Selamat datang di sharing session kita kali ini yang bertajuk Gaya Hidup Sehat Tingkatkan Kinerja BPKP. Dalam acara sharing session ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja kita ya, dengan kita sehat secara fisik dan mental, dan terutama kesehatan fisik ya yang kita angkat pada sharing session kita pada kesempatan kali ini. Dan sharing session ini sebagai pelaksanaan dari program bidang pendidikan Dharma Wanita Persatuan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga dalam rangka penguatan peran BPKP memandu akuntabilitas, memacu efektivitas. Oke, hadir di tengah-tengah kita seorang dokter yang masih muda. Tentunya beliau juga anggota DWP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau adalah pemerhati gaya hidup sehat dan juga praktisi kesehatan yang sudah berpengalaman. Kita akan sama-sama menyaksikan beliau untuk memaparkan wawasannya dan juga pengalamannya, tips dan trik gaya hidup sehat untuk kita nih ASN BPKP yang banyak penugasan ini. Mari kita sambut dengan hangat Dr. Dea Permata. Terima kasih dokter telah hadir di sharing session kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita ke pemaparan materi, kita bacakan dulu CV dari Dr. Dea Permata. Dr. Dea Permata lahir di Palangkaraya 15 Januari 1998. Beliau adalah lulusan dari SMA Negeri 2 Palangkaraya tahun 2016 dan Fakultas Kedokteran UPR tahun 2023,
Selama berkuliah, beliau aktif berorganisasi dan mengikuti berbagai kegiatan sosial baik di lingkungan kampus maupun kegiatan di luar kampus. Pengalaman kerja beliau sebagai dokter muda atau koas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus dan di Puskesmas Kayon Palangkaraya, internship di Puskesmas Tanta Tanjung Kalimantan Selatan, dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim Tanjung Kalimantan Selatan, sebagai dokter umum pengganti di Klinik Pratama IAIN, Borneo Kasih Palangkaraya, dan juga di PLTU SKS Kalimantan, dan dokter umum di Klinik Pratama Mulia Palangkaraya. Beliau telah memiliki berbagai sertifikasi, yaitu Hygiene Perusahaan, Ergonomi dan Kesehatan atau HIPERKES tahun 2023, Pelatihan Advanced Cardiac Life Support atau ACLS tahun 2023, dan Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI tahun 2024. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sama-sama simak pemaparan dari Dr. Dea Permata, dan nanti panitia telah menyiapkan door prize untuk dua penanya. Oke, kepada Dr. Dea Permata, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Permata. Terima kasih atas moderator sudah mengenalkan biodata saya tadi. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk Bu Kaper dan Pak Kaper memberikan saya kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, baik, langsung saja ke materinya yang akan saya bawakan. Ini tentang pola hidup sehat ya, pola hidup sehat untuk meningkatkan kinerja pegawai dari BPKP. Ini judulnya tadi, gaya hidup sehat tingkatkan kinerja BPKP. Next. Next. Mengapa harus pola hidup sehat? Baik, mungkin biar lebih enak ya saya sambil berdiri juga. Ini saya mau tanya sih, apa sih arti sehat bagi ibu dan bapak? Ada yang mau coba jawab? Oke. Tepuk tangannya dulu dong. Cek, mohon izin dokter. Sehat ya? Iya, arti sehat. Sehat adalah apa namanya? Sehat menurut saya itu bugar, fisik kita bugar seperti itu. Itu sih dok. Oke, betul, bugar ya arti sehat ya. Betul sekali. Nah, jadi mengapa sih kita harus membahas pola hidup yang sehat? Karena pola hidup yang sehat ini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu seperti apa? Yaitu yang pertama, untuk hidup lebih lama. Dan yang kedua itu untuk berkembang, bukan hanya bertahan hidup. Jadi misalnya kita menjalankan pola hidup sehat, kita itu lebih enak untuk mengembangkan potensial diri kita, mengembangkan intelijensi diri kita. Nah, itu salah satu fungsi dari pola hidup sehat. Dan yang ketiga itu memiliki lebih banyak energi. Tadi juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaper, kalau misalnya kita mempunyai jiwa yang sehat, jiwa raga yang sehat gitu, jadi kita lebih enak juga untuk bekerja gitu. Nah, terus menghindari dari penyakit atau resiko penyakit. Lalu menekan biaya pengobatan, karena yang saya lihat ada orang di masa tuanya itu habis waktu untuk bolak-balik ke rumah sakit. Selain habis waktu, habis biaya juga. Nah, jadi mungkin di masa mudanya itu kurang menerapkan atau kurang menjalankan pola hidup yang sehat gitu. Nah, jadi menekan biaya pengobatan salah satu fungsinya. Lalu selanjutnya terlihat dan merasa lebih baik. Lalu selanjutnya menyebabkan memberikan kesehatan mental yang lebih baik juga. Lalu gaya pola hidup sehat juga merupakan gaya hidup yang lebih baik gitu. Next.
Nah, ini realita gaya hidup ASN. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ada nggak yang mau menjabarkan dari gambar tersebut? Ada yang mau? Apa ini maksud dari gambar ini? Kalau nggak ada yang mau, oh ya. Ada mic? Ya, silakan. Baik, dari ilustrasi gambar yang disampaikan oleh Bu Dokter ini banyak makna, banyak hal yang barangkali kita bisa pelajari bahwasanya memang dengan segala kondisi tugas pokok dari seorang ASN itu kan banyak mengerjakan hal-hal yang sifatnya yang tidak hanya rutinitas, kadang seringkali juga hal-hal yang kemudian ada pressure, tekanan gitu ya, tekanan terhadap pekerjaan yang harus segera selesai dan segala macam. Ini gambar ini menggambarkan nih orang yang terlalu banyak dikasih kerjaan oleh Pak Kaper nih kayaknya nih. Kalau dilihat dari waktunya itu jam 8 ini kayaknya bukan jam 8 pagi ini. Jam 8 malam, ada kopi, ada deadline di situ kan. Besok harus kelar gitu ya, ditunggu Pak Kaper laporannya. Wajahnya pusat pasi, nggak sempat mandi karena masih berdasi dan seterusnya. Berbagai macam makna yang mencerminkan tadi sesuatu yang barangkali perlu dibenahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, betul sekali. Jadi dari gambar tersebut terlihat kalau pegawai kantoran itu kan seharian bisa di depan laptop, apalagi pekerjaan misalnya numpuk gitu. Itu yang saya lihat juga di suami saya ya. Nah, jadi sembari mengerjakan itu ada makanan pasti di sampingnya. Nah, makanannya itu apa? Pesan Gojek, pasti makanan yang dipesan apa? Fast food, junk food. Selain makanan apalagi minuman. Nah, minumannya apa biasanya? Kopi. Nah, itu salah satunya lagi. Nah, itu gambar dari realita gaya hidup ASN. Jadi, misalnya begadang itu sebenarnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Misalnya lapar, itu boleh fast foodnya diganti dengan buah. Nah, itu boleh. Nah, kalau makan sambil begadang itu sebenarnya boleh saja, tapi jangan makan makanan yang berlemak. Ya, jangan makan makanan yang berlemak, apalagi yang pedas pada malam hari. Nah, itu bisa mengganggu sistem pencernaan. Jadi lebih baik makanannya diganti dengan buah, yogurt, atau roti, itu pun jangan berlebihan. Minumnya diganti dengan air putih. Nah, kalau jam tidurnya nih misalnya buru-buru menyelesaikan tugas atau pekerjaan, diganti jam tidurnya. Nanti kita bahas untuk jam tidur yang baik ya. Next. Nah, ini kita masuk ke definisinya. Pola hidup sehat atau yang sering disebut sebagai healthy lifestyle adalah cara menjalani kehidupan yang dapat meminimalisir resiko terkena penyakit serius atau kematian dini. Pola hidup sehat tidak hanya tentang makan makanan bergizi dan olahraga, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan kondisi fisik, mental, dan juga sosial itu. Next. Nah, ini ada 6 langkah hidup sehat yang saya jabarkan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, mengatur pola makan. Lalu yang kedua itu istirahat yang cukup atau istirahat yang baik. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan emosional. Lalu yang keempat itu aktivitas fisik. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang keenam itu cek kesehatan rutin atau secara berkala. Next, ada 6 poin ya. Nah, kita masuk yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, yaitu meliputi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Lalu yang kedua, perbanyak sayur dan buah. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Lalu yang keempat, minum air putih kurang lebih 2 liter atau sama dengan 8 gelas per hari. Nah, jadi 1 gelas itu kira-kira 240. Jadi untuk mencapai 2 liter itu adalah 8 gelas. Nah, itu minimal yang kita harus konsumsi setiap hari.
Nah, dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, kan ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu ada lauk pauk, ada buah-buahan, makanan pokok, sayuran, dan yang kelima itu susu sebagai pelengkap. Tapi itu sudah diganti, itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi menurut Kemenkes RI itu yang dipakai adalah pedoman gizi seimbang. Nah, bedanya pedoman gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna itu, kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu cuma mencakup keanekaragaman makanan gitu. Tapi kalau pedoman gizi seimbang itu mencakup aktivitas fisik, istirahat yang cukup, mengatur berat badan itu. Makanya sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi harus pedoman gizi seimbang yang di dalamnya akan dibahas tentang aktivitas fisik juga dan mengatur berat badan juga. Oke, next. Nah, yang kedua itu aktivitas fisik. Nah, tadi Ibu Kaper juga sudah menyinggung kita harus dalam sehari mungkin ada olahraga gitu ya. Nah, olahraganya juga jangan dipaksakan berat gitu. Dalam sehari minimal 30 menit. 30 menit itu juga bisa dibagi. Misalnya 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore. Jadi 30 menit ya dalam sehari itu minimal. Lalu dilakukan dalam seminggu itu 3-5 kali. Nah, olahraganya bisa apapun, bisa badminton. Nah, di sini juga saya lihat di kantor BPKP ini sudah menyediakan, memfasilitasi untuk olahraga seperti badminton, tenis meja, itu sudah sangat cukup baik. Mungkin bisa dilakukan, misalnya nggak sempat nih olahraga karena seharian di kantor, mungkin di sela-sela pekerjaan atau saat istirahat bisa lakukan treadmill gitu ya. Lalu aktivitas ringan sehari-hari juga penting, misalnya jalan kaki, berkebun, naik tangga. Nah, misalnya di BPKP ini juga saya lihat ada lift dan ada tangga. Jadi kalau misalnya nggak buru-buru bisa naik tangga. Nah, hitung-hitung menambah aktivitas fisik gitu. Jadi nggak melulu pakai lift ya. Nah, lalu yang ketiga, karena melakukan aktivitas fisik itu kita dapat menjaga berat badan yang ideal. Oke, next. Nah, yang ketiga istirahat yang cukup. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah mendengar tidur dalam sehari itu 7-9 jam per malam untuk orang dewasa. Nah, tidur yang berkualitas itu membantu pemulihan tubuh dan fungsi otak. Lalu hindari begadang dan atur jam tidur yang teratur. Saya pernah ditanya nih, misalnya saya udah tidur 2 jam, terus saya bangun lagi jam 2, terus nanti saya tidur lagi jam 1 jam gitu. Tapi totalnya tetap 7 jam sehari. Nah, itu gimana? Itu bagus apa enggak? Jawabannya enggak. Jadi tidur yang baik itu adalah satu periode penuh. Satu periode penuh tidak terganggu. Dan waktunya pun lebih bagus pada malam hari. Ya, itu. Bukan dipotong-potong. Nah, tapi kalau misalnya banyak pekerjaan gimana nih? Mungkin 1 hari itu oke, boleh. Jadi besoknya diatur lagi pola tidurnya gitu. Atau diiringi dengan makanan-makanan yang sehat. Kalau misalnya tidurnya sudah begadang, tidurnya kurang, ditambah lagi makanannya yang sembarangan, fast food, junk food. Nah, itu sangat tidak mencerminkan pola hidup yang sehat. Oke. Next. Yang keempat, kesehatan mental dan emosional. Nah, yang pertama, kesehatan mental itu kelola stres. Kelola stres itu gimana? Yaitu relaksasi. Dan yang kedua, relaksasi itu contohnya misalnya lakukan yoga, terus jalan-jalan ke alam, mendengarkan musik bisa juga, lalu membaca buku gitu, mandi air hangat, mencium aromaterapi itu juga bisa salah satu tindakan relaksasi atau lakukan kegiatan yang membuat kita lebih rileks gitu. Lalu yang kedua, lakukan hobi kegemaran. Misalnya suka nonton film, jadi sesekali bapaknya ngajak ibunya jalan-jalan, nonton bioskop gitu. Healing lah bahasa sekarang ya, healing. Bahasa sekarang healing. Iya, ada Netflix ya. Atau
belanja gitu, apalagi dikasih uang belanja, disuruh shopping, nah hilang tuh semua stres ya, beban ya. Oh iya bapaknya. Nah terus misalnya selain suaminya harus mengerti istrinya, istrinya juga harus mengerti suaminya. Misalnya suaminya datang ke rumah dengan keadaan capek, banyak kerjaan, mukanya kelihatan kusut, misalnya gitu. Nah, jangan langsung diomelin atau jangan langsung ditanya pertanyaan yang macam-macam. Biarkan dulu suaminya duduk, istirahat, bikinkan kopinya, terus ganti bajunya dulu, tidur, istirahat dulu. Lalu paginya diomelin lagi. Enggak, jangan. Enggak ya. Nah itu, jadi selain kita mengelola stres kita itu sendiri, kita jangan membuat stres orang lain juga gitu. Yang kedua, jaga hubungan sosial yang positif. Nah, jadi jaga hubungan sosial yang positif itu kan salah satunya di kantor ya. Nah, karena kantor ini sepertinya rumah kedua bagi Bapak Ibu ya, apalagi banyak kerjaan. Dan rumah kedua juga bagi suami saya, karena suami saya bisa mandi di kantor saya lihat. Jadi karena kita tahu ini adalah rumah kedua kita, jadi kita harus jaga hubungan yang baik. Salah satunya contohnya saling support gitu, saling membantu gitu, saling peka terhadap sesama gitu. Nah, lalu yang ketiga, jangan ragu meminta bantuan profesional jika perlu. Nah, misalnya nih sudah berusaha untuk mengontrol stresnya, tapi nggak bisa juga. Nah, itu jangan takut untuk datang ke ahlinya, contohnya ke dokter atau ke psikiater. Karena nggak semua orang yang datang ke psikiater itu gila, enggak. Jadi masih banyak nih yang takut datang ke psikiater atau datang ke dokter karena takut dikira gila, padahal enggak. Nggak semua orang itu gila yang datang ke psikiater. Jadi misalnya ada orang juga gangguan panik atau gangguan fobia, ketakutan terhadap benda, itu pasti larinya ke psikiater ya. Jadi misalnya nggak ada teman cerita, nggak ada teman curhat, jadi jangan ragu untuk konseling gitu, untuk ceritakan masalahnya. Ya, next. Nah, yang kelima, kebersihan dan lingkungan yang sehat. Jadi kita harus jaga kebersihan dan lingkungan yang sehat. Mandi dan cuci tangan secara teratur. Lalu yang kedua, jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan selain rumah juga lingkungan kantor, jangan buang sampah sembarangan, jangan menumpuk sampah itu. Terus yang ketiga, hindari paparan polusi dan rokok. Nah, jadi di sini pasti ada yang masih merokok. Nah, dari bapak-bapaknya ya, mas-masnya ya terutama. Nggak mungkin saya suruh berhenti ya, nggak mungkin. Karena itu pasti sulit. Jadi lebih baik kalau misalnya merokok itu carilah lingkungan yang jauh dari orang yang tidak perokok. Atau apalagi dari anak-anak. Karena sangat berdampak sekali bagi orang atau ibu-ibu yang mencium asap rokok dari masnya atau bapaknya itu. Ya. Terus juga merokok ini kalau misalnya datang ke rumah langsung usahakan langsung ganti baju dan mandi, karena saya beberapa kali dapat pasien anaknya itu sesak napas, setelah digali beberapa menit ternyata anaknya terkena radang paru. Pas ditanya orang tuanya, bapaknya merokok enggak? Pasti jawabannya selalu merokok, hampir semuanya selalu merokok. Nah, pasti jawabannya, saya nggak ngerokok di depan anaknya kok, saya nggak ngerokok di depan anak, saya ngerokok jauh-jauh katanya. Tapi ganti baju nggak habis ngerokok? Enggak katanya. Nah itu, jadi residu rokok itu menempel di baju dan menempel di rambut. Kalau misalnya nggak langsung ganti baju, langsung meluk istrinya, langsung cium anaknya, itu akan terhirup. Nah akan menempel di paru-paru anaknya. Nah itu, jadi usahakan harus ganti baju, ya harus mandi pokoknya lah. Nah, karena residu rokok ini yang saya baca juga, itu dia berhari-hari lengket di baju, sulit hilang kalau nggak dicuci, gitu. Makanya, nah terus tadi kan ada mandi dan cuci tangan secara teratur. Jadi cuci tangan pun ada langkahnya. Pernah dengar? Yang 6 langkah? Nah ini caranya. Yang pertama, gosok kedua telapak tangannya.
Terus yang kedua, gosok punggung tangannya. Yang ketiga, gosok sela-sela tangannya. Yang keempat, mengunci. Yang kelima, putar jempol ke dalam secara bergantian. Lalu yang keenam, gosok ujung secara bergantian. Nah, sudah tahu caranya atau ada yang baru tahu? Ada yang baru tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Atau seringnya cepat-cepat nih, asal kena air dan sabun. Gitu. Jadi ini caranya yang lebih baik kalau misalnya mau benar-benar bersih. Ini yang menurut Kemenkes. Next. Nah, yang terakhir cek kesehatan secara berkala, yaitu cek tekanan darah, kadar gula, kolesterol, dan berat badan. Lalu yang kedua itu deteksi dini penyakit dapat menyelamatkan nyawa dan konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan. Jadi misalnya Bapak Ibu itu harus rutin cek tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Nah, keempat itu harus rutin dicek, apalagi ada resikonya. Resikonya itu misalnya punya riwayat orang tua yang kena DM atau diabetes, atau orang tua yang kena tekanan darah tinggi. Nah, wajib anaknya atau keturunannya itu cek secara berkala. Terus jaga makanannya, itu juga tadi kan garam, gula, itu lemak yang jenuh gitu, harus dikontrol lagi. Nah, terus karena kalau misalnya kita cepat, deteksi dininya cepat juga kita pengobatannya jadi nggak sampai parah. Nah, kalau misalnya ada tekanan darah tinggi yang lebih dari normal, itu lebih dari 120, nah itu sudah was-was. Ada nggak yang kayak gitu? Atau ada nggak yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi sekarang? Ada? Nggak ada? Atau nggak pernah cek? Nggak tahu ya? Jadi lebih baik tahu dari sekarang, jangan takut ya, cek kesehatan secara berkala ya. Dah itu, next. Nah, kesimpulannya, pola hidup sehat mencakup banyak aspek tadi, makan yang sehat, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, menjaga kesehatan mental dan emosional, menciptakan lingkungan yang sehat, dan cek kesehatan secara berkala. Dan hidup sehat sama dengan adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik. Tadi saya sudah menjabarkan kualitas hidup yang lebih baik itu seperti apa. Jadi selain panjang umur, kualitas hidup yang baik itu adalah bagaimana dia merasakan nyaman pada kehidupannya, merasakan produktif dan merasakan bermakna, itu kualitas hidup. Lalu mulailah dari hal kecil dan lakukan secara konsisten. Next. Nah, baik, itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pemaparannya Dr. Dea Permata, sangat informatif dan semoga itu membuka wawasan kita betapa pentingnya kita itu harus menjaga kesehatan fisik, mental, sosial juga ya gitu. Mungkin kita sebelum ke sesi tanya jawab, saya juga ada kegelisahan. Saya izin bertanya dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita nih sebagai ASN ya, yang sering di depan layar berjam-jam, dari ya paling enggak dari jam 8 sampai jam 4:30 itulah ya, mungkin istirahat diselingi itu kan. Potensi penyakit apa yang muncul ketika kita itu bertahun-tahun bekerja seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih Dok? Silakan. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Potensi itu ya, penyakitnya ya. Jadi misalnya berlama-lama kita duduk, itu potensi terkena saraf kejepit atau nyeri pinggang yang disebut dengan HFP itu tinggi. Jadi disarankan kalau misalnya sudah lama nih di depan laptop berjam-jam, itu 1 jam sekali harus peregangan. Ya, regang berdiri, kanan kiri gitu, rileks gitu ya. Terus juga kalau misalnya di depan, kebanyakan di depan layar itu kan kita juga jadinya kurang beraktivitas. Jadi badan itu juga nggak bugar gitu rasanya, jadi cepat lemas gitu. Terus ada juga kelamaan mengetik
itu juga ada terkena penyakit saraf. Nah, gitu kebanyakan rata-rata yang terkena penyakit saraf di tangan itu pasti rata-rata riwayat pekerjaannya itu kantoran gitu. Atau yang terkena saraf kejepit itu yang terlalu lama duduk, atau juga dia tiba-tiba berdiri gitu tanpa ada peregangan. Nah, pasti sakit. Nah, terima kasih jawabannya, Dok. Apakah selain itu ya, apakah bisa nih muncul kayak gejala stroke gitu kalau kita kelamaan duduknya seperti itu ya kan? Mana? Nah, bisa nggak sih, Dok, gejala stroke itu muncul kalau kita kelamaan tuh kerja seperti itu tuh? Baik. Jadi kalau dari duduknya sih enggak terlalu jauh ke stroke. Salah satu penyebab stroke itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi didapat di mana? Dari pola makanannya. Pola makanannya apa? Yang tinggi garam, yang asin-asin, yang fast food. Nah, itu menyebabkan tensi kita tinggi. Tensi kita tinggi itu resiko itu terkena penyakit darah tinggi. Apabila tidak diobati, maka resiko terkena stroke-nya pun juga akan tinggi. Jadi selain tinggi garam, gorengan kan ya, biasanya juga gorengan, misalnya nggak sempat. Nah, gorengan itu menyebabkan peningkatan kolesterol atau lemak jahat di dalam tubuh kita. Kalau peningkatan kolesterolnya itu tinggi, ditambah lagi dengan garam yang tinggi, otomatis terkena kemungkinan stroke-nya pun juga akan tinggi gitu. Oke, Tapi nggak langsung karena duduknya, nggak. Iya. Berarti kita membatasi konsumsi garamnya, Dok, Dari ya? konsumsinya, betul. Nah, selain itu, Dok, kita di depan laptop biasanya ada sesajen ya, Bu ya. Sesajennya bisa kopi ya kan, biar bisa kita tetap melek terus gitu. Nah, apakah bahayanya kopi ini apa saja nih, Dok? Bahaya kopi. Iya. Jadi salah satu bahaya kopi tadi banyak ya, kopi ini kan kandungannya kafein. Nah, itu juga salah satu peningkatan dari hipertensi juga. Kopi ini kan juga bikin mata kita melek. Kalau mata kita melek, otomatis tidur kita juga terganggu. Kalau tidur kita terganggu, otomatis badan kita nggak mendapatkan kualitas tidur yang baik, jadi mudah capek, mudah lelah, nggak bugar. Kalau nggak bugar, maka terkena penyakit pun akan lebih gampang gitu. Jadi lebih baik makanya diganti dengan air putih. Mungkin kalau sudah ketagihan kopi, dibatasi asupannya. Iya, terus juga mempengaruhi resiko jantung juga, gitu kafein. Oh, siap. Jadi habis ini kita Safira juga ya, kita kurangi kopinya ya. Pakai kopi temennya ya, Pak. Iya. Mungkin saya cukup ya pertanyaannya. Sekarang mungkin dari teman-teman yang di sini nih, ya. Atau teman-teman yang secara virtual ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat untuk teman-teman yang di sini. Nanti saya hitung sampai 3, silahkan angkat tangannya untuk bertanya. Nanti dipilih 2 penanya favorit, dapat door prize. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oh ya, silahkan Pak Kabar terlebih dahulu. Oh, nggak ada pakai door prize, siap. Nanti habis ini Pak Ikram ya. Baik, terima kasih dokter tadi atas sharing session insight bagi kami semua ya, para pegawai BPKP, mengingatkan bahwa pentingnya kesehatan di antara sela-sela kita bekerja. Dok, kami ingin menanyakan terkait dengan masalah tidur tadi, Dok. Mungkin termasuk tukang tidur nggak? Tadi kan dikatakan salah satu karakter tidur yang berkualitas diwarnai dengan durasi waktu tadi ya, kurang lebih 6-7 jam gitu ya. Nah, apakah pattern pola itu berlaku untuk semua umur gitu ya? Mungkin yang umurnya sudah senior dengan yang masih muda apakah sama? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya karena durasinya aja, tapi ada faktor lain nggak, Dok? Misalkan ya, kita mungkin tidurnya jam 11, 12 tercukupi 6-7 jam atau bahkan mulai larut malam lah 12, 1, tapi bangunnya kesiangan. Apakah berbeda dengan tadi tidurnya jam 9, kemudian bangunnya lebih awal?
Apakah itu sama hanya karena durasinya saja atau memang pengaruh mulai start tidurnya juga berpengaruh terhadap kualitas tidur itu? Barangkali itu Dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Bapak Kapol pertanyaannya, langsung saya jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah mulai start tidurnya itu berpengaruh ya? Kalau dewasa itu 7 sampai 9 jam. Kalau dewasa ya. Yang saya baca itu dari usia remaja sampai 65 tahun itu wajib, bukan wajib, minimal itu tidurnya dari tidurnya 7 sampai 9 jam. Itu kalau anak kecil itu beda lagi. Nah, mungkin konsultasi lagi ke DSA-nya ya, ke dokter spesialis anak kalau anak kecil. Anak kecil itu terutama bayi itu lebih banyak kemungkinan tidurnya. Kalau kita dewasa kan kita sudah ada aktivitasnya. Jadi tidur yang baik itu 7 sampai 9 jam. Nah, waktunya itu yang paling baik juga yang saya baca itu start dari jam 9 sampai jam 11. Itu yang lebih baik. Karena pada malam hari hormon melatonin atau hormon tidur itu lebih banyak menghasilkan pada malam hari. Jadi tidur kita itu lebih nyenyak dan lebih maksimal pada malam hari. Ingat, tidur yang cukup itu belum tentu tidur yang berkualitas. Ya, tidur yang cukup itu tadi 7 sampai 9 jam. Itu belum tentu bisa dibilang tidur yang berkualitas, belum tentu. Tidur yang berkualitas itu satu periode penuh dari jam 9 atau jam 11 malam sampai jam 5 pagi atau jam 6. Itu tidur yang baik. Kalau misalnya harus begadang nih atau sip-sipan kayak kami ya, sip-sipan misalnya jaga malam, jam 8 baru selesai, tidur pagi. Nah, itu tidak dianjurkan dan itu tidak lebih baik dari waktu malam. Kalau tidurnya itu dari pagi sampai siang, itu tidak baik. Karena tadi balik ke hormon tadi, ada hormon tidur yang tinggi dihasilkan pada malam hari ya. Jadi tidur yang berkualitas itu lebih baik pada malam hari. Nah, itu. Terus tadi pertanyaannya Sudah terjawab semua sih ya Pak ya? sudah terjawab. Ya. Yang kedua tadi startnya dan selesainya apakah sama kalau misalnya sama-sama jam 7 sampai 9 jam nih, tapi startnya ada yang jam 9 malam atau ada yang startnya baru jam 12 malam. Nah, kayak gitu. Ya, jawabannya adalah beda kalau misalnya beda ya. Kalau misalnya mulainya dari malam sampai jam sampai jam 5 itu lebih bagus. Oh ya, juga kalau misalnya tidur siang itu juga dianjurkan kalau 15 sampai 30 menit. Gunanya untuk menyegarkan otak. Nah, itu. Tapi jangan kelamaan atau jangan berlebihan. Sudah tidurnya lama, tidur siangnya lama lagi. Nah, itu. Jadi badannya nggak lebih bugar gitu. Jadi kualitas tidurnya jadi berkurang juga gitu. Jadi dianjurkan tidur siang 15 sampai 30 menit itu cukup untuk menyegarkan otak. Karena tidur yang baik pun memulihkan fungsi otak, memulihkan fungsi tubuh kita. Jadi paginya kita lebih bisa berkonsentrasi. Itu tidur yang baik. Ya. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Ikram. Dipersilahkan. Terima kasih dokter atas masukannya pada hari ini. Sebenarnya pertanyaan kami sederhana aja sih dokter. Terkait dengan yang pertama itu, benar nggak sih dok kalau sumber penyakit itu sebenarnya dari pikiran dok? Nah yang kedua, terlalu sibuk itu apakah ada kemungkinan sakit dok? Misal deadline A belum selesai, dari tambah deadline B gitu. Jadi kan jadi apakah itu berpotensi untuk menjadi penyakit di kemudian hari dok? Itu saja dok. Terima kasih dok. Terima kasih Mas Ikram. Ini ada curhat sedikit kah? Iya dokter, untuk pertanyaan pertama, apakah benar kalau sumber penyakit itu bersumber dari pikiran? Nah mungkin itu yang dijawab pertama dulu ya, silakan dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ada memang penyakit yang bersumber dari pikiran. Salah satunya GERD. Pernah dengar?
Karena dia terlalu stres, karena terlalu banyak pikiran, pasti mahnya naik, asam lambungnya naik. Itu salah satu penyebab GERD itu dari stres. Stres dari mana? Dari banyaknya beban pikiran. Nah itu, jadi ada memang yang menyebabkan pikiran. Bahkan saya pernah ketemu pasien, dia itu mengeluh sering nyeri dada, sering merasa perutnya panas, tapi pas dicek semuanya jantungnya normal, itu dari pikirannya. Kalau misalnya dari pemeriksaan fisiknya normal, tapi dia mengeluh sering sakit, itu larinya ke dokter spesialis jiwa. Itu ada nama lainnya itu. Sudah dicek nih, apa semuanya normal, tapi dia ngerasa nyeri dada, sakit perut, bahkan ada pernah yang merasa perutnya terbakar, ada juga. Itu semua dari sugesnya, dari pikirannya sendiri. Makanya saya juga pernah dikasih tahu oleh dosen saya, misalnya kalian dikasih obat, 2 obat sama, kandungannya sama, tapi yang satu diyakini ini dapat meningkatkan kesehatan jiwa, kesehatan pikiran. Ini kalau misalnya minum ini lebih happy daripada satu obat yang nggak dikasih edukasi apa-apa. Pasti kita lebih obat yang mana yang lebih manjur? 1 atau 2? Pasti 2. Karena tadi bawaannya dari pikiran. Dari sugesnya itu. Jadi pengelolaan stres tadi salah satunya, makanya saya masukkan di pola hidup sehat itu sangat penting. Salah satunya bisa mengelola pikiran kita. Tuh ya. Oh, yang menambahkan nih. Kalau misalnya memang tipe orangnya pemikir, Dok, apakah itu juga akan menimbulkan stres atau gimana? Overthinking ya, bahasa sekarang overthinking. Oh, baperan. Pemikirnya itu gimana dulu? Kalau misalnya pemikir atas suatu pekerjaan, misalnya dia orangnya perfeksionis, tertata, nah itu nggak apa-apa selagi dia tidak merasa cemas atau panik yang berlebihan. Nah itu kalau cemas yang berlebihan, misalnya nih, oh aku harus mengerjakan tugas habis DL luar, terus tugasnya belum selesai, aku gimana nih cara menyelesaikannya nih, jadi dia berlebihan mikirnya, berlebihan strateginya, nah itu sebaiknya dikurangi, itu juga tidak baik untuk diri gitu. Jadi lebih baik memang mengontrol pikiran itu sangat penting. Nah tadi balik lagi, kalau misalnya nggak bisa, konseling, lakukan konseling gitu ya. Oke, siap, terima kasih Dok. Nah pertanyaan kedua dari Mas Ikram, terlalu sibuk, apakah ada kemungkinan sakit? Mungkin pekerjaan satu belum selesai, Mas tambahin ya Mas selalu ada ide mungkin. Nah itu apakah akan berpotensi menimbulkan sakit? Gimana Dok? Berpotensi untuk sakit itu iya, karena tadi kan kalau terlalu banyak pekerjaan, kurangnya relaksasi, kurangnya healing lah bahasa sekarangnya, kurangnya healing, maka terlalu pikirannya otomatis terganggu juga mentalnya. Nah jadinya ditegur dikit senggol bacok. Nah itu jadi kan kesehatan mentalnya juga terganggu kalau misalnya terlalu sibuk. Jadi sesekali memang harus dilakukan relaksasi pikiran, terus peregangan badan, diberilah waktu istirahat. Kalau badan juga enak, pikiran juga enak, tubuh juga mengikuti, daya tahan tubuh juga meningkat ya. Kalau kita merasa happy, itu ada yang namanya hormon endorfin. Nah, kalau hormon endorfin itu yang membuat kita merasa senang. Nah, kalau misalnya kita melakukan relaksasi atau sesuatu yang menyenangkan ya, otomatis hormon endorfin itu akan keluar lebih banyak, itu yang membuat kita happy. Jadi usahakan di sela-sela melakukan tugas itu, melakukan pekerjaan itu harus dilakukan relaksasi atau istirahat. Nah, karena itu dapat menyebabkan penyakit tadi. Jadi daya tahan tubuh kita menurun, kita mutmat, mudah marah, yaitu ya. Siap, terima kasih. Berarti ya meskipun pekerjaan menumpuk dan banyak, tetap kita selesaikan satu-satu dan jangan lupa relaksasi, gitu ya Dok ya. Ya. Oke, selain di sini nih pertanyaannya Dok, ada yang dari Google Meeting, ini dari Kakak Mainur Haki ini kebetulan teman saya nih, teman kuliah nih. Terima kasih untuk pembahasan mengenai pola hidup sehat.
Hal ini memang bahasan yang harus selalu digaungkan. Atau mungkin kita langsung terhubung dengan Kakak Mainur Hakiki ya. Ya. Oke, silakan Kakak Mainur Hakiki. Dari perwakilan Jambi, Pak. Ya, terima kasih Kakak Mainur Hakiki. Halo. Ya, sebenarnya sudah saya tulis di apa namanya di kolom Chat. komentar ya, tapi saya bacakan mungkin ya. Ya, pertama terima kasih, saya mengapresiasi terkait pembahasan mengenai pola hidup sehat. Ya, saya merasa bahwa bahasan ini harus selalu digaungkan, apalagi kita ASN ini, teman saya sendiri juga kadang kalau misalkan pekerjaannya lagi butuh memang deadline segala macam, sampai lembur harus ngopi, kemudian lembur sampai pagi, makanannya nggak terjaga gitu kan. Nah itu jadi ya tadi sehat, kehidupannya jadi nggak sehat kan, pasti berimbas kemana-mana gitu. Nah saya sendiri sih sudah mencoba ya menerapkan pola hidup sehat, dari mulai mengatur pola makan, tidur, kemudian juga mencoba untuk selalu berolahraga gitu. Nah semestinya bermodal itu kan kita bisa meminimalisir stres gitu, karena pernah baca juga bahwa antara fisik dan pikiran itu kan saling terkait ya dok ya. Nah gimana sih kalau kita masih saja stres padahal sudah bermodal dengan itu, pola makan udah diatur, tidur dan olahraganya juga udah gitu. Nah gimana kita memanage stres tadi yang diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari dalam aktivitas pekerjaan kantor. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Mainur Hakiki atas pertanyaannya. Kalau boleh saya rangkum, ini mungkin beliau sudah mengimbangi dengan gaya hidup sehat ya. Mungkin dengan tidur yang cukup, olahraga juga, makanan juga dijaga, tapi masih ada stresnya nih. Nah, mungkin dengan kehidupan ASN ini gimana sih memanage stresnya? Itu dok, gimana dok? Baik, memanage stresnya ya saat pekerjaan itu numpuk. Nah, kalau misalnya sudah merasa tidur yang cukup tadi ya pertanyaannya, sudah makanannya sudah dijaga, tapi tetap stres terhadap pekerjaannya, ya balik lagi, bisa lakukan relaksasi, itu lagi kuncinya. Relaksasi itu ya tadi mendengarkan musik. Nah, terus juga manajemen stresnya itu bisa istirahat. Atau istirahat dengan lakukan ibadah juga bisa. Itu salah satu relaksasi juga, lakukan ibadah itu salah satu relaksasi ya. Terus istirahat yang cukup itu salah satu penekanan diri kita agar tidak mudah terkena stres. Istirahat yang cukup itu penting. Dan mungkin tidurnya udah cukup tapi kualitas tidurnya sudah terjamin apa enggak, itu lagi. Tadi kan ada yang tidur 2 jam, bangun lagi, terus tidur lagi 2 jam, nah itu sangat tidak dianjurkan. Nah jadi kalau misalnya tidurnya sudah ngerasa cukup tapi tetap ngerasa stres, mungkin kualitas tidurnya lagi yang harus diperhatikan. Kualitas tidurnya tadi, ya itu tadi jamnya disesuaikan. Nah manajemen stres itu macam-macam. Itu balik lagi ke diri kita sebenarnya. Banyak tips manajemen stres itu sangat banyak tadi lakukan. Salah satunya lakukan healing tadi, lakukan hobi dan kegemaran di antara selang-selang pekerjaan. Itu salah satunya. Karena tadi penyakit pun juga bisa dari pikiran. Itu ya, manajemen stres itu sebenarnya lakukan hobi dan relaksasi itu intinya diulang-ulang. Dan minum vitamin juga penting. Minum vitamin juga penting. Kalau minum vitamin setiap hari, apalagi pekerjaan itu lagi numpuk. Nah, itu butuh vitamin. Untuk apa? Untuk jiwa ini lebih bugar gitu. Kalau jiwa bugar juga otomatis kan pikiran juga lebih enak gitu. Multivitamin mungkin dok ya? Multivitamin bisa, terus tadi ya alihkan pikirannya ke hal-hal yang menyenangkan selain pikiran pekerjaan, alihkan pikirannya ke yang hal-hal yang menyenangkan gitu. Kalau misalnya masih nggak bisa lakukan konseling.
Atau kalau lakukan konseling itu nanti dikasih obat dari dokter spesialis jiwanya biar pikiran ini bisa lebih tenang, lebih rileks. Itu bisa kalau misalnya sudah berbagai cara untuk mengolah stresnya. Nah itu. Mungkin dengan hati yang senang kita akan bisa sehat gitu ya. Betul. Ibadahnya juga jangan Ibadahnya ya. ditinggal. Siap. Ya pasti ada 4 menit lagi nih dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Oh, oke. Bentar, satu pertanyaan dari virtual dan habis ini Kak Naya ya. Berhubung waktunya singkat nih, saya bacakan aja dari Mas Fazli Rubi nih, Invest nih. Dok, nanya dong, mitos atau fakta ya, kira-kira kalau anak-anak yang tidur lebih awal cenderung memiliki tinggi badan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang tidurnya larut malam. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Fakta, oke. Fakta. Jadi untuk anak-anak nih sampai umur berapa, Dok, ini? Jadi anak-anak itu sekitar kalau nggak salah ya, yang saya baca nanti baca lagi ya. Pokoknya usia di atas 18 tahun itu sudah terhenti. Nah, jadi nggak ngaruh lagi. Tapi anak-anak tadi mitos atau fakta, saya jawab fakta kenapa? Karena balik lagi ke ilmu kedokteran, kalau misalnya produksi grow hormon itu tinggi pada malam hari, terutama dari jam 10 sampai jam 2. Nah, jadi tidurkan anaknya dari jam segitu, jangan larut malam, biar pertumbuhannya juga bagus, anak-anaknya tinggi gitu. Siap. Oke, berarti satu pertanyaan sudah. Sekarang silakan Kak Naya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaannya simpel aja sih, Dok. Jadi kan teman-teman tadi ada berhubungan sama MAH atau GERD ya. Nah, jadi saya pribadi juga ada GERD kan. Jadi akhir-akhir ini saya lagi senang minum itu yogurt tapi yang murah aja, Yakult tapi yang less sugar. Ini pertanyaannya, itu benar nggak sih, Dok, kalau kita minum Yakult atau yogurt itu setiap hari ya, itu bisa ngebantu buat lambung kita jadi lebih baik gitu. Itu aja sih pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab. Silakan, Dok. Yogurt itu sebenarnya membantu pencernaan lebih baik, itu memang ada yang menyatakan seperti itu ya. Nanti baca lagi, karena itu lebih baik, lebih ringan, karena orang MAH ini diinstruksikan untuk makan makanan yang lembek, yang teksturnya tidak terlalu padat, apalagi pedas. Kalau yogurt kan itu teksturnya lebih halus kan ya. Nah, itu memang boleh untuk orang MAH. Tapi untuk menyembuhkan itu mungkin tidak. Tapi itu untuk mengurangi peningkatan asam lambung itu bisa. Apalagi dingin. Nah, kalau orang MAH ini kan bertolak belakang sekali dengan kopi dan pedas dan asam gitu. Jadi yogurtnya juga dipilih-pilih. Jadi jangan terasa asam. Nah, itu. Nah, orang MAH ini juga dianjurkan kalau misalnya pagi hari itu lebih baik konsumsi makanan yang lembut-lembut dulu. Jangan langsung ditabrak dengan nasi goreng, nasi kuning santan-santanan. Nah, itu cenderung sakit. Kalau misalnya dibuka dengan air putih, terus dengan bubur, nah otomatis pencernaannya atau lambungnya nggak kaget. Karena kan kita sudah tidur tuh malam hari, seharian kosong perutnya ditabrak langsung dengan makanan yang pedas, yang asam, yang berat-berat lah. Nah, itu pasti sakit. Ada yang ngerasa kayak gitu? Seharian kosong, langsung makan banyak, tiba-tiba perutnya sakit. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi lebih baik pembukaan makan untuk orang MAH itu yang lembut-lembut dulu. Ya, bisa dengan jus, bisa. Tapi jusnya jangan buah yang asam. Yogurt juga bisa tadi. Ya, itu ya. Terus, kelola manajemen stresnya lagi. Nah, itu. Siap, mungkin sudah terjawab. Ini satu lagi nih, kita masih punya waktu nih ya. Izin tanya, Dok, dari Mustika Ramadhani Zeka.
Rekomendasi vitamin yang aman dikonsumsi jangka panjang dan tidak berbahaya bagi ginjal. Mantap. Silakan dok. Baik, ini jadi kayak sales vitamin ya. Jadi vitamin itu sebenarnya banyak yang bagus. Memang vitamin itu ada yang membuat kencing kita kuning. Nah, makanya harus diimbangi dengan air putih yang banyak. Air putih yang banyak dan makanan yang sehat. Kalau misalnya kita minum vitamin tapi air putihnya juga sedikit, nah itu juga mempengaruhi fungsi ginjal gitu. Jadi sebenarnya vitamin itu semuanya aman ya, terutama vitamin B kompleks, apalagi ada penyakit saraf kayak misalnya sering vertigo tahu, nyeri kepala berputar. Nah itu dianjurkan minum vitamin. Itu minum vitamin. Terus untuk pembugaran badan juga butuh vitamin. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu butuh vitamin. Vitamin yang bagus itu diminum pada pagi hari. Nah, kalau misalnya dikonsumsi jangka panjang harus diiringi dengan minum air putih yang banyak juga dan jangan ditambah dengan makanan yang aneh-aneh. Itu agar tidak memberatkan fungsi ginjal itu sendiri. Kayak itu. Kalau vitaminnya banyak, B kompleks atau yang mahal Blackmores, Kal 95 itu. Yang murah-murah vitamin B kompleks, vitamin Saviflex, itu banyak. Konsumsi setiap hari itu nggak apa-apa asal minum air putih. Tapi kalau misalnya ada yang penyakit ginjal, nah konsultasi lebih dalam lagi ke spesialis penyakit dalam. Ya, itu. Oh ya, izin dok, berarti kalau 95 ini selain untuk anak-anak nih, ya kan? Mungkin waktu hamil kan juga disarankan minum Kal 95 nih. Kalau untuk yang udah sepuh-sepuh nih kayak kita nih, apakah masih bekerja efektif, dok? Masih. Karena Kal 95 ini yang saya baca juga kandungannya itu banyak, ada kalsium, ada vitamin D1000, terus ada vitamin B kompleks, vitamin B itulah pokoknya, kalsium, vitamin D1000, pokoknya multivitamin isinya. Nah, itu bagus. Sedangkan kalsium kan butuh untuk pertumbuhan tulang, apalagi makin tua untuk resiko terkena keropos kan makin tinggi. Jadi kita butuh kalsium. Nah, itu jadi tetap harus minum vitamin. Dan aman ya kita konsumsi jangka panjang ya, dan ginjal juga aman ya. Iya, dengan catatan minum air putih. Minum air putih yang cukup ya dok. Oke, karena waktunya juga cukup ya teman-teman. Mungkin ini bisa saya simpulkan nih dari pemaparan Dokter Dea dan juga pertanyaan dari teman-teman semua nih. Kalau berarti kita harus bisa istirahat yang cukup, makan gizi yang berimbang, kemudian memanage stres, dan jangan lupa kita relaksasi ya dok ya, memanage stres itu ya, supaya kita tetap sehat, bugar. Nah, oke dok, itu kita selesai nih pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Saya selaku moderator nih, teman-teman terima kasih banyak ya atas partisipasi aktif dari teman-teman semua. Nah, apabila ada salah-salah nih, saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang kita peroleh dari sesi diskusi kita kali ini dapat membuka wawasan kita akan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, sehingga nantinya kita bisa berkinerja maksimal dan bisa meningkatkan kinerja kita di lingkungan BPKP Kalteng. Oke, mungkin ada kata-kata mutiara ya untuk hari ini. Hari ini aku menyadari, bukan pantun Bu ya. Tubuhku bukan mesin, bukan taman. Ia tak butuh diperintah terus-menerus, tapi butuh dirawat. Makan yang cukup, tidur yang layak, dan diam yang memberi napas bagi jiwa. Sehat bukan pencapaian, ia adalah bentuk hormatku pada hidup. Tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, baik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan tepuk tangannya untuk moderator dan narasumber kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada penyerahan cindramata dari Dharma Wanita Persatuan kepada narasumber kita, kepada Ibu Anis Riani, dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Satu, dua. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara sharing session kesehatan mengenai BPKP Sehat, yaitu gaya hidup sehat dan meningkatkan kinerja BPKP. Baik, semoga dengan adanya acara sharing session ini kita dapat menambah wawasan terkait kesehatan dan mampu meningkatkan kinerja kita di kantor kita tercinta yaitu BPKP. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir baik secara langsung maupun virtual. Dan saya minta maaf juga atas kesalahan maupun baik kata maupun perbuatan. Demikian saya pamit undur diri. Mungkin sebelum saya tutup, benar-benar saya tutup, nanti kita akan ada sesi foto ya Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya grogi. Oke, mungkin kita akan ada sesi foto dulu ya Bapak Ibu. Nanti akan diarahkan oleh Bapak Reza. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.